Puji nama Tuhan, selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Berapa banyak kita datang karena hati kita rindu memuji menyembah Tuhan. Boleh sekali lagi lambaikan tangan kita tinggi. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Buka hati kita sama-sama. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ku rasakan hadirmu melingkupi jiwaku dalam kekudusan, kagumku memandang. Katakan mulia, mulia hadiratmu, kuatan nyata lawatanmu, semesta menyatu di dalam rohmu, menyembah nama Yesus Tuhan. Ku menyembahmu, oh tempat perlindungan kami Tuhan, tempat perlindunganku, kekuatan jiwaku dalam kekudusan, kagumku memandang. Mulia, mulia hadiratmu, kuatan nyata lawatanmu, semesta menyatu di dalam rohmu, menyembah nama Yesus Tuhan. Ku menyembahmu Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hidup kami. Kami datang menyembahmu, meninggikan namamu Yesus Tuhan. Ini kerinduan kami. Yes, we worship you. Yes, we worship you, Lord.
Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Raja kita yang mulia. Hadirat-Mu Tuhan, itu yang kami nantikan, itu yang kami rindukan. Dalam hadirat-Mu, oh dekat dengan-Mu, itu kerinduan kami. Kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hidup kami Tuhan. Memuliakan-Mu, oh meninggikan-Mu, Allah kami yang hidup, yang bertata selamanya. Yesus, Yesus, Tuhan, kami umat-Mu, oh kami gereja-Mu menyembah-Mu. Seluruh hidupku, segenap hatiku, seluruh jiwaku, kami menyembah-Mu. Oh haleluya. Dari depan sampai dengan ke belakang, yang ada di rumah, jangan ada satupun yang berdiam diri. Masing-masing ambil waktu sembah Dia. Dia layak ditinggikan, Dia layak dimuliakan di tengah kita, Bapak Ibu Saudaraku. Yes, we worship You, oh Lord. Oh, we give You all the glory. Oh, we give You all the honor. For You are worthy, for You are worthy to be praised, oh Lord. Jesus, we worship You. Jesus, we worship You. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, seumur hidupku, oh segenap jiwaku, memuji-Mu Tuhan, memuliakan-Mu Tuhan. Oh Yesus. Biar hanya nama Yesus saja yang ditinggikan, dimuliakan di tengah kami, di tengah umat-Mu, di tengah gereja-Mu. Biar Engkau disenangkan Tuhan, karena hanya Engkau yang layak terima segala pujian, sembah, dan syukur kami. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersuka cita bersama dengan saya berkata, amin. Tepuk tangan bersama Bapak Ibu Saudaraku. Mari bersuka cita, sebab Yesus hadir di tengah kita. Amin. Boleh tepuk tangan sama-sama ya? Hey. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu selalu ada bagiku, setia menuntun langkahku. Percaya Dia tidak pernah berubah. Amin. Yes. Walau semua langit bumi berlalu, langit bumi berlalu. Katakan, sukacita yang ku temukan hanya di dalam kasih-Mu Tuhan. Pengharapan yang sempurna di dalam hidupku hanya kasih-Mu Tuhan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kasih-Mu, kasih-Mu selalu
Father's only Son. 'Cause you can lead from the everlasting to the world we lead. Father's only Son. Come on, say. 'Cause you can lead, hey, from the everlasting to the world we lead. Father's only Son. Yes, you can lead from the everlasting to the world we lead. Father's only Son. You live, you die, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Come on, say. You live, you die, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done, oh, hallelujah. For all you've done. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. 大家好，我是 Calvin Gunawan。在一个新的2023年，我要祝大家恭喜发财，新年快乐。Beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan kegiatan yang terdapat di NDC yang kami rangkum dalam NDC News. Gunakanlah aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan melakukan seat booking. Ibadah Usia Indah Kamis 26 Januari pukul 10 bertempat di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Pastor Johan Gofur. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Pendaftaran Discipleship Class telah dibuka. Kelas yang dibuka adalah Membership Class, yaitu pembelajaran tentang dasar iman kekristenan, visi dan value NDC, dan bagi saudara yang ingin dibaptis, wajib mengikuti Membership Class ini. Kelas berikutnya adalah Maturity Class, di mana kita akan belajar membangun kebiasaan dan gaya hidup sebagai murid Kristus. Dan Ministry Class untuk menemukan talenta dan karunia kita agar pelayanan kita menjadi efektif. Pendaftaran dan informasi lengkap tersedia di aplikasi NDC di menu NDC Class Registration. Dengan pertumbuhan core yang terjadi di gereja kita, maka dibutuhkan tempat untuk melakukan pertemuan core. Kami membuka kesempatan bagi saudara yang memiliki tempat dan berkenan digunakan untuk mengadakan pertemuan core. Saudara dapat menghubungi counter ibadah untuk pendataan lebih lanjut. Apakah menulis lagu adalah passion saudara? Mari bersama kembangkan talenta yang Tuhan beri di dalam NDC Songwriter Community. Sebuah komunitas pencipta lagu yang di dalamnya kita akan menghasilkan karya-karya bagi kemuliaan Tuhan. Scan QR Code di counter ibadah untuk mengetahui syarat dan ketentuannya. See you! Sistem pengembalaan dan pemuritan di NDC adalah melalui core. Saya adalah orang yang dulunya suka minder, takut, pemalu, tidak mudah bergaul, dan memiliki pikiran yang overthinking atau memiliki pikiran yang negatif. Saya merasa diri saya nggak layak dan tidak ada satupun orang yang dapat menerima kehidupan saya. Tapi setelah saya bergabung di dalam core, saya bersyukur saya merasa dilayakan, diterima, dan banyak sekali teman-teman core saya yang selalu support mendukung saya, memberikan saya kekuatan, dan saya merasa tidak sendiri. Puji Tuhan, core is my second family. Saya diterima dan saya tidak sendirian.
Bergabunglah di KOR sekarang juga. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join KOR. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Pujikan bersama. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan mampukan kami Tuhan untuk memberikan hidup kami, memberikan hati kami hanya bagi Engkau, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan-Mu Tuhan. Saja kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu saudaraku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Oh semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan
berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Bapa, biarlah kami menyembah Tuhan dengan mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Dan itu menjadi ibadah kami yang sejati. Kami percaya hidup kami adalah hidup dalam tangan Tuhan. Rancangan Tuhan buat kami bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Kami tahu Tuhan Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Yang hidup dalam rancangan Tuhan. Bapa, Engkau mengetahui masalah pergumulan, kesulitan, himpitan, sakit, penyakit yang dialami oleh jemaat-Mu. Tapi kami percaya pada saat kami mengangkat tangan kami, Engkau Tuhan pasti turun tangan. Ketika Kau berfirman dan firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami mengaminkan firman Tuhan. Kami percayakan firman Tuhan. Kami merenungkan firman Tuhan. Kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Maka kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang terikat Tuhan lepaskan. Yang punya masalah, pergumulan, ada kemenangan, ada kelepasan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Haleluya. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan dan berkati. Shalom. Silakan doa saya lembu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan saya melayani lagi. Setelah lebih dari 2 tahun Pastor JJ. Saya baru melayani lagi di Central Park. Terima kasih buat Senior Pastor Pak Yosia yang sudah memberikan saya kesempatan melayani. Nama saya Amos Hosea. Jemaat Tuhan yang secara onsite, secara online di Metaverse. Kenalkan nama saya Amos Hosea. Ya, Amos nabi kecil, Hosea nabi kecil. Digabung hasilnya nggak jelas saudara ya. Saya ini Hitachi Amboina. Papa saya Chinese, ibu saya Ambon. Karena namanya Amos Hosea, papa saya itu Senye Ho, saudaranya Bobo Ho. Itu saya saudara ya kan. Cuma ibu saya Ambon, jadi hasilnya juga tambah tidak jelas. Saya jadi hamba Tuhan dari tahun 84 ya Pastor JJ. Dari rambut saya tebal sampai tipis begini ya. Ini tipis begini karena banyak pendeta tumpang tangan buat kepala saya ya. Gitu. Saya dulu gak mau jadi pendeta karena biasanya, gak tahu kalau Pastor JJ di rumah gimana ya. Kalau dulu saya anak pendeta gereja Protestan. Kalau our senior pastor, Pastor Yosia kan dari GBI ya. Kalau gereja Protestan tuh protes melulu jemaatnya gitu ya. Protes melulu majelisnya. Itu zaman dulu gitu ya. Kalau sekarang lebih banyak protesnya. Nah jadi saya saudara dibesarkan dalam keluarga pendeta. Jadi dengar masalah terus di rumah. Aduh saya bilang kalau saya jadi pendeta nih repot, banyak masalah, banyak pergumulan. Ya tapi tahun 84 ada pendoa Safat, ada hamba Tuhan, pendeta Arasiaan, itu pembina rohani saya yang pertama. Ya, menyampaikan pesan Tuhan, meneguhkan bahwa saya terpanggil jadi hamba Tuhan. Waktu saya dengar terpanggil jadi hamba Tuhan, saya sebenarnya mau berkata, aduh jangan Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah yang lain, jangan saya gitu ya. Karena kalau jadi pendeta itu khotbah kepanjangan dibilang bertele-tele, khotbah kependekan kurang persiapan, pendeta gemuk kurang puasa, pendeta kurus kurang diberkati, pendeta kumisan kayak satpam, nggak kumisan kurang ganteng, mobilnya bagus ambil orang jemaat, nggak punya mobil kurang berdoa, nggak punya anak dibilang terkutuk, anaknya banyak dibilang kurang mau hawa nafsu, itu pendeta punya masalah yang. Apalagi kalau orang Ambon. Orang Ambon itu kalau anaknya jadi pendeta, saya ingat tuh om saya. Om saya orang Ambon ngomong sama saya gini, Nyong. Ya, Nyong tuh bukan ngonyong ya. Nyong, jadi domene ya. Orang Ambon panggil pendeta tuh domene dari bahasa Belanda. Jadi domene. Ya om, siap-siap ya, makan batu. Aduh, jadi pendeta mesti sengsara. Tapi haleluya puji Tuhan. Dari tahun 84 sampai hari ini. Tiap kali saya makan ada batunya saya buang. Ya gak pernah makan batu. Kalau kita hidup dalam rancangan Tuhan. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya puji Tuhan. Saya akan bicara tentang bagaimana kita mengalami yang namanya kehidupan yang bersyukur. Unlock your gratitude. Saudara, ada ungkapan dalam bahasa Inggris begini. Gratitude is the healthiest of all human emotion. Rasa syukur, rasa berterima kasih adalah emosi yang paling sehat bagi manusia. Seorang peneliti dalam bidang ilmu psikologi namanya Robert A. Emmons membuat sebuah artikel yang berjudul Thanks, How the New Science of Gratitude Can Make You Happier. Memang saudara, orang-orang yang selalu bersyukur diteliti di kampus yang namanya University of California Davis. Orang-orang yang disuruh menulis tentang catatan rasa bersyukur. Ya, setiap hari tulis bersyukur, terima kasih Tuhan. Ya apa saja yang bisa disyukuri ditulis. Terus diriset. Ternyata orang-orang yang sering bersyukur, yang punya gratitude journal itu lebih sehat, lebih optimistik, lebih bahagia dalam kehidupannya. Penelitian juga April 2015 terhadap 186 pria dan wanita.
para responden yang memiliki masalah dengan jantung menunjukkan bahwa ada kaitannya antara masalah jantung dengan rasa bersyukur seseorang. Para peneliti menemukan bahwa semakin seorang bersyukur, maka moodnya akan menjadi lebih baik dan kualitas hidupnya semakin baik. Hal itu apa? Berdampak bagi berkurangnya pada peradangan anggota tubuh termasuk gejala yang mengarah pada sakit jantungnya. Di Swiss dibikin penelitian yang melibatkan lebih dari 1.000 orang dewasa yang menunjukkan bahwa semakin tinggi sifat bersyukur seseorang berkorelasi positif dengan kesehatan fisik mereka. Yang mau sehat boleh angkat tangan, saudara. Yang mau sehat boleh angkat tangan. Jangan turun dulu. Ikuti saya, 1, 2, 3. Syukur. John Gottman ini orang Yahudi yang meneliti 22 tahun tentang masalah pernikahan. Orang Yahudi ini sebenarnya seorang pengajar di sebuah kampus besar di Amerika Serikat. Meneliti kenapa pernikahan diakhiri dengan perceraian, tapi kenapa ada pernikahan yang bahagia. Saya percaya saudara semua pasti pengen mengalami pernikahan yang bahagia, betul nggak? Adik-adikku yang belum menikah, dengar kakak Amos yang di depan. Kalau pernikahan kita tidak bahagia, seluruh aspek hidup kita nggak bahagia. Tapi kalau pernikahan kita bahagia, mungkin dagangan kita sepi. Mungkin karir kita nggak begitu mulus, mungkin. Tapi kalau rumah tangga kita bahagia, pernikahan kita terus mesra. Kita selalu kejar-kejaran di taman. Yang satu dikejar, satu mengejar. Dan Satpol PP mengejar kita berdua. Di Monas sih pacarannya, itu masalahnya. Maka kita akan mengalami orang yang bahagia terjadi. John Gottman mengatakan bahwa adanya hubungan yang sangat kuat antara ucapan syukur dengan kelanggengan sebuah pernikahan. Dia menyebut dalam pernikahan harus ada senyuman. Harus ada tawa, pujian, penghargaan, dan rasa syukur. Kadang kita suka melihat rumput tetangga kelihatan lebih hijau dari rumput di rumah kita. Kadang-kadang kita ngintip Instagram teman kita. Aduh, dia bahagia ya. Dia jalan-jalan ke Bali, kita cuma ke kampung Bali. Aduh, dia ke Mandalika. Ya enggak, kita cuma ke Ciputat. Aduh, dia hadiah ulang tahun dapat Pajero. Kita cuma jadi Bujero. Padahal saudara, kalau kita mau bahagia dalam pernikahan, harus sering bersyukur. Amin. Kadang-kadang Pastor JJ ada istri yang ngomong begini sama saya, seorang ibu. Aduh Pak Amos, suami saya gak seperti Pak Amos. Uish! Harus hati-hati, karena ini bisa terjadi perselingkuhan nih. Kalau saudara seorang pria dipuji-puji oleh istri orang lain, hati-hati. Ada udang di balik rempeyek. Ibu, saya pun penuh dengan kekurangan. Masa, Pak Amos kan hamba Tuhan, diurapi Tuhan. Saya ada kekurangan Bu. Masa, apa kekurangannya Pak Amos? Lihat rambut, ini kekurangan yang jelas ya. Belajar bersyukur. Apa yang namanya gratitude itu? Gratitude atau perasaan bersyukur. Itu adalah ungkapan yang sungguh-sungguh berterima kasih kepada seseorang atau pada sesuatu atas apa yang telah kita terima. Atas sesuatu yang menolong kita. Thank, appreciation, thankfulness, gratefulness. Di dalam Alkitab kita menemukan ada banyak istilah dalam bahasa Yunani. Kata aineo, himneo, epineo, sampai dalam bahasa Ibrani kata zamar, tehila. Itu istilah-istilah dalam bahasa Ibrani. Yang merupakan sesuatu bagian kehidupan umat Tuhan yang harus selalu bersyukur. Tetapi gimana kita bersyukur? Kita di tengah pandemik. Lebih dari setengah penduduk dunia stres karena COVID-19. Survei di Indonesia mengatakan 64,3% orang mengalami cemas dan depresi karena COVID-19. 5 bulan pertama pandemi COVID-19 menggambarkan 65% orang Indonesia cemas, depresi, dan trauma. Jadi seakan-akan ada bottleneck. Ada sesuatu yang menghambat, menahan, yang membuat kita tidak bisa bersyukur. Mungkin saudara berkata, ya Pak Amos ngomong enak. Saya pun juga mengalami tekanan. Saya termasuk pengkhotbah yang gak suka kalau khotbah depan kamera. Cuma direkam, saya sama kamera doang, terus sama tim kameramen. Kayaknya blow on banget gitu. Permulaan saya cuma 2 minggu, saya pikir cuma 2 minggu di awal Maret doang. Ya di akhir Maret tuh 2020 cuma 2 minggu rekaman selesai. Ternyata enggak. Sampai hari ini pun saya masih khotbah recording. Masih rekaman. Sampai kameranya bertobat, dibaptis gitu. Karena kameranya enggak ganti-ganti saudara ya kan.
Saya meyakini kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan penolong dalam kehidupan kita. Kita pasti bisa bersyukur dalam segala keadaan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Tadi pagi saya khotbahkan tentang bagaimana kita bisa mengalami sukacita. Kata sukacita dari kata Yunani, kara. Kara adalah sebuah sukacita yang tidak ditentukan oleh keadaan. Apapun masalah kondisi yang kita hadapi, saya tidak tahu. Bagaimana masalah ibu-ibu? Ada istri yang berkata, aduh Pak Amos, suami saya kalau ngomong gak jelas. Maksudnya apa Bu? Iya dia cuma ngomong gini, itu sakit tenggorokan. Tapi kalau kita punya sukacita dari Tuhan, apapun kondisi yang kita hadapi, kita bisa bersyukur dan berkata, haleluya puji Tuhan, Dia baik untuk selama-lamanya buat setiap kita. Yang percaya katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. How to unlock your gratitude? Yang pertama, kita harus menerima keselamatan dari Allah. God's salvation. Efesus 1 ayat 13 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ini bicara tentang keselamatan. Kalau kita baca dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, ayat 3, Efesus 1, ayat 3 sampai 14. Itu cuma satu kalimat. Kata terpujilah dari kata Yunani eulogeo. Kita mengenal istilah eulogi. Eulogi itu kalau orang meninggal, ada yang memberikan semacam kayak ungkapan syukur, penghargaan buat orang yang meninggal itu namanya eulogi. Saudara-saudara, kalau kita berkata, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kita percaya keselamatan yang Tuhan berikan buat kita luar biasa. Kalau saudara baca dalam ayat yang keempat, kita bersyukur kenapa? Karena kita telah dipilih sebelum dulu dijadikan. Kita menjadi orang-orang yang terpilih, the chosen people. Mungkin saudara gak terpilih jadi ketua kelas, gak terpilih jadi ketua RT, gak terpilih jadi manajer di kantor. Tapi Allah yang Maha Kasih telah memilih kita untuk mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Yang percaya katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Allah Bapa memilih kita, Allah Anak menebus kita di kayu salib, dan Allah Roh Kudus itu dimeteraikan dalam hati kita. Jadi jaminan keselamatan. Ini membuat kita harus bersyukur. Karena keselamatan kita pasti. Saya kalau khotbah di tengah ibadah kedukaan. Saya tahu persis almarhum atau almarhumah. Sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus dalam hidupnya. Saya berkata dengan tegas. Di hadapan keluarga yang berduka. Jangan kita terus-menerus dalam keadaan berduka. Kenapa? Karena kita tahu orang yang meninggal dalam Kristus. Dia pasti bersama dengan Bapa di sorga. Keselamatan kita bukan semoga. Semoga artinya semua mogok dan gagal. Keselamatan kita pasti kenapa? Karena Allah Bapa memilih kita. Allah Anak menebus kita di kayu salib. Dan Allah Roh Kudus memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Supaya kita semua saudara bersama dengan Bapa di sorga untuk selama-lamanya. Percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Kalau saudara baca dalam Efesus, kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Dulu saya merasa anak pendeta. Masalah terbesar Pastor JJ kalau anak pendeta adalah apa? Kita merasa kita fine-fine aja. Betul nggak? Kita merasa gue anak pendeta, nama saya sudah Amos Hosea. Kami dirimu sama nama Alkitab. Kakak saya Yohana, adik saya 3 laki-laki. Nama Alkitab juga. Samuel, Yakobus, Yohanes itu 3 nama adik-adik saya. Di rumah lengkap, perjanjian lama, perjanjian baru lengkap. Bahkan anjing pun namanya Herodes di rumah. Saking rohaninya. Jadi kami pikir kami fine-fine aja. I am okay. I'm a Christian. I'm a member of a church. Tapi kalau kita baca dalam Alkitab, Rasul Paulus berkata, walaupun dia dulu seorang Farisi, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, yang karena kasih yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Apa artinya kasih karunia? Itu haris kemurahan hati Allah yang diberikan kepada orang yang tidak pantas menerimanya. Kemurahan hati yang diberikan kepada orang yang harusnya dihukum, itu haris. Gracia. Kita baik sama orang karena dia baik sama kita. Papa saya Chinese. Jadi papa saya ajar saya begini. Mesti ingat kebaikan orang. Kalau kita saat ini lagi ada kesusahan, orang tolong kita. Mesti ingat orang itu.
suatu hari kelak kita mesti tolong dia. Biasa begitu. Ya enggak? Saya pikir budaya yang lain juga begitu mengajarkannya. Tetapi saudara, Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyelamatkan kita. Bukan karena kita layak. Bukan karena nama kita. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma 1, 2 Korintus, Wahyu, Nugroho. Bukan karena kita jalan ke sandungnya. Glory, haleluya, puji Tuhan. Tidak. Dan agama itu apa? Human attempt to reach God. Agama itu usaha manusia berdosa mencari Allah yang kudus. Itu agama. Dan bahasa Arabnya mustahil untuk menjangkau Allah. Bahasa Jepangnya tak ada itu yang bisa menjangkau Allah. Bahasa Inggrisnya iki impossible. Bahasa Indianya nehiche merekete. Nggak bisa. Tapi iman Kristen adalah Allah yang maha kudus. Oleh karena anugerah dalam Kristus Yesus datang ke dalam dunia, kita diselamatkan. Sehingga benar ungkapan dalam bahasa Inggris, religion is man's attempt to reach God, and Christianity is God's attempt to reach man. Agama dari bawah ke atas, manusia berdosa cari Allah yang kudus. Dari bawah ke atas, iman Kristen Allah yang maha kudus mencari manusia berdosa. Dari atas ke bawah, semua tangannya begini, ikuti saya. Semua tangannya begini. Yang di rumah juga, yang online harus ikut saya. Semua agama, semua yang begini. Dari bawah ke atas, tinggi-tinggi, biar kiri kanannya pingsan. Iman Kristen dari atas ke bawah. Agama, ulangi lagi, dari bawah ke atas. Iman Kristen dari atas ke bawah. Jadi kalau orang pulang ke rumah ditanya, tadi khotbahnya apa? Dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Gua tahu NDC di atas, ini belum bisa naik gitu. Rasa bersyukur diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam kesaksiannya. Dia bersaksi, aku bersyukur kepada dia. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas. Tapi aku telah dikasihaninya. John Newton tulis lagu. Ini himne lagu Kristen yang paling banyak dinyanyikan. Amazing Grace. Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Begitu kira-kira ya. Tapi survei di Amerika Serikat menunjukkan kekristenan semakin menurun dalam kehadiran. Survei juga diadakan saudara bahwa kelompok milenial itu makin menurun kehadirannya di dalam gereja. Percentage of church membership among those with religious preference by generations. Kelompok milenial itu yang paling rendah kehadirannya. Survei di Amerika Serikat, COVID-19 online church attendance by generations. Biasanya generasi milenial itu akrab dengan gadget. Tapi justru pas online, paling banyak generasi milenial jarang beribadah. Pernah survei di Amerika Serikat. Kenapa orang tidak mau bergereja? Yang pertama, I don't believe in God. Yang kedua, kayaknya gereja gak ada hubungannya deh sama hidup gue. Yang ketiga, ke gereja itu boring. Membosankan. Yang keempat, gereja ngomongnya duit terus. Yang kelima, I'm not interested. Saya gak tertarik. Yang keenam, gak punya waktu. Yang ketujuh, aduh gereja kayaknya banyak masalah. Tapi jawaban yang paling banyak, 70% mengatakan, ke gereja nggak ada gunanya. Saudara, mengapa saudara harus hadir ibadah? Saya tahu saudara selama ibadah mungkin kurang nyaman karena harus pakai masker. Tetapi kalau saudara datang, berjuang, bayar harga selama ibadah pakai masker. Karena saya tahu saudara mengasihi Tuhan. Saudara bersyukur untuk kebaikannya, kasih setianya, pertolongannya, dan keselamatannya yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, kita puji Tuhan. Haleluya. Saya by accident baca sebuah artikel seekor singa ketemu sama seorang pria selalu memeluknya. Ini kisah menarik. Saya buka saudara kisahnya. Jadi orang ini namanya Valentin Gruner pernah menyelamatkan singa ini waktu dia masih kecil. Singa betina. Di sebuah tempat di Afrika. Sebenarnya singa kecil ini saya nyaris mati ditinggalkan oleh keluarganya. Ditolong sama Valentin Gruner ini. Dan ketika singa ini bertumbuh besar. Sampai beratnya sekitar 150 kilo. Tiap kali ketemu Valentin Gruner dipeluk. Ini kan binatang buas. Binatang yang buas saya bisa berterima kasih. Seekor jaguar yang juga termasuk kategori binatang buas.
Diselamatkan oleh kelompok tentara Brazil di sebuah hutan Amazon. Ini hutan yang begitu lebat. Ada yang namanya jaguar yang sangat berbahaya. Tapi diselamatkan oleh tentara Brazil. Dia menjadi binatang yang berterima kasih. Jadi akrab sama tentara-tentara Brazil. Kata proskuneo itu dari sebuah kata Yunani yang menggambarkan penyembahan kita. Kata menyembah dari kata proskuneo, saudara pasti pernah mendengar istilah ini. Ini menggambarkan saudara seekor anjing yang sedang menjilat tangan tuannya. Saya pernah dengar ceramah Kristen anjing dan Kristen kucing. Kristen anjing itu kayak anjing. Saya pernah piara anjing. Istri saya itu penyayang binatang. Jadi istri saya itu dulu piara anjing. Dari anjing jalanan dipelihara, dimandiin, dikasih makan. Dan saya kaget ketika anjing ini dulu namanya bule. Dikasih makan. Istri saya suruh saya beli di supermarket makanannya. Mos beli pedigree. Apaan tuh? Pas saya lihat harga pedigree 1 kaleng. Ya ampun, lebih mahal daripada makan siang saya. Ya berhubung kita sayang sama istri, 1 paket kita sayang dah. Tapi habis itu si bule jadi penurut. Pokoknya ini anjing, saya ingat kalau pulang pelayanan, istri saya sudah tidur. Dia lagi tidur bangun. Gembira. Istri saya terus tidur. Si bule gembira. Mumpung ada istri saya, jadi saya ngomongin sekarang. Tapi kucing, Kristen kucing. Kalau kita kasih makan kucing katanya, tuh kucing merasa dia tuannya. Saudara Kristen anjing apa Kristen kucing nih? Meong, apa? Saudara mau bersyukur gak sama Tuhan? Dalam segala keadaan. Karena saudara tahu bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Dia sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Saya suka mengatakan begini saudara. Coba hitung berkat Tuhan. Saudara pasti tidak bisa menghitungnya dengan begitu tepat. Kenapa? Karena kebaikannya, anugerahnya, kasihnya, dan keselamatannya sangat luar biasa. Ada yang mengatakan worship is giving God the best that He has given you. Kita bersyukur saudara. Untuk apa? Kesehatan yang Tuhan berikan buat kita. Untuk rumah, keluarga, teman, bahkan makanan. Kita bersyukur. Tetapi saudara, mujizat terbesar adalah keselamatan jiwa kita. Kita harus bersyukur. Untuk apa? Menyediakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Boleh saya lihat tangan-tangan yang percaya bahwa Tuhan Yesus telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita bersyukur berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Karena anugerahnya, kebaikannya yang luar biasa. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Yang kedua, God's power. Efesus 5:18-19 berkata begini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Maksudnya Roh Kudus. Dan perhatikan saudara. Ayat 18-19 itu 1 kalimat. Kalau dalam bahasa Yunani kata dan, kai. Itu selalu menyatukan antara ayat sebelumnya. Dengan kalimat sebelumnya. Dengan kalimat sesudahnya. Jadi sebenarnya. Kalau kita baca Efesus 5:18-19. Tanda orang jadi penuh Roh Kudus adalah apa? Ayat 19. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Hidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ungkapan hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu dalam gramatika bahasa Yunani. Itu bentuk imperatif present. Jadi artinya apa? Kita harus terus menerus dipenuhi Roh Kudus. Banyak orang Kristen hanya sesaat. Hanya seketika. Hanya sewaktu-waktu dipenuhi Roh Kudus. Banyak orang Kristen cuma nyanyi hari Minggu doang. Peganglah tanganku Roh Kudus. Itu cuma hari Minggu. Senin sampai Sabtu. Roh Kudus. Gimana mau menang? Orang percaya harus terus menerus dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau sudah baca lagi 1 Tesalonika 18. Mengucap syukurlah. Itu bentuk imperatif yang sama. Kalau orang belajar bahasa Yunani dalam bahasa aslinya. Bentuk perintahnya sama dengan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu imperatif present dipakai sama. Aduh saya ngomong apa nih ini pagi. Prinsipnya adalah apa saudara? Kita bisa mengucap syukur. Karena roh Allah yang ada dalam diri kita. Dan kalau saudara terus menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka saudara
pasti bisa mengucap syukur. Saudara akan berkata, haleluya, puji Tuhan. Saya suka baca artikel tentang revival yang terjadi di dunia. Salah satunya pernah terjadi di Taiwan. Tahun 45. Di Taiwan Timur ada revival yang terjadi. Apa yang terjadi saudara? Ketika orang-orang percaya di sana dilawat Tuhan. Mereka berhari-hari mereka memuji Tuhan. Saya baca bukunya Mel Tari, Like Mighty Wind. Kisah revival yang terjadi di Pulau Timor. Apa yang terjadi saudara? Tanggal 26 September tahun 65. Ada sebuah ibadah yang dimulai jam 7 pagi dan berakhir sampai 12 malam. Di mana mereka terus menerus bersyukur, memuji Tuhan, berglori, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Saya menemukan salah satu revival, salah satu kebaikan rohani yang terjadi dalam hidup orang percaya adalah apa? Selalu ada ucapan syukur walaupun ada tantangan dan persoalan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. DNA-nya orang percaya adalah apa? Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Karena roh Allah, karena kuasa Allah, karena kepenuhan Roh Kudus, kita bisa mengucap syukur. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan selalu dan mengenai apapun juga. Hendaklah kalian berterima kasih, mengucap syukur kepada Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus. Saya mau flashback sedikit ke dalam perjalanan lama. Saudara tahu ada yang namanya orang Israel yang berusia 20 tahun ke atas tidak masuk tanah perjanjian. Kenapa saudara? Karena mereka bersungut-sungut. Terjemahan bahasa Indonesianya sehari-hari diterjemahkan, kamu sudah mengomel terhadap aku. Sebab itu kamu akan mati dan mayat-mayatmu berserakan di padang gurun ini. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris begini, go 24 hours without complaining. Not even once. Then watch how your life starts changing. Belajar mengucap syukur. Karena Roh Kudus yang menguatkan kita. Saya punya buku, saudara, menceritakan Marilyn Ford. Marilyn Ford, saudara, 12 tahun mengalami kebutaan. Saya baca bukunya, gak tebel-tebel. Gak begitu besar juga. 12 tahun dia mengalami kebutaan. Sudah berdoa. Dia seperti gereja di NDC. Kalau di NDC percaya mujizat. Gerejanya dia di Amerika Serikat mengatakan mujizat terjadi hanya pada zaman Rasul dan para Nabi. Jadi sampai gembalanya pun ngomong sama Marilyn Ford. You terima aja deh sebagai orang buta. Belajar dari orang buta. Tapi dia berkata di Alkitab Tuhan Yesus menyembuhkan. Termasuk orang buta dicelikan matanya. Jadi dia berdoa tiap hari. Saudara, persoalannya apa? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nggak terjadi kesembuhan. Terus saudara, dia tanya sama Tuhan. Tuhan, kok saya nggak sembuh-sembuh? Saudara, ayat yang Tuhan kasih buat Marilyn Ford adalah apa? Efesus 5:20. Dia nggak ngerti. Tuhan maksudnya apa nih? Kenapa saya harus mengucap syukur? Bukan dia nggak ngerti. Tapi dia taat. Dia hanya mengucap syukur saja. Dia hanya berterima kasih. Dia hanya berkata haleluya. Tiap hari. Tapi tahun ke-12. Dia bangun pagi-pagi. Dia kaget. Dia lihat, kok saya bisa lihat. Dia punya suami, dia bangunin. Papa, aku bisa lihat. Suaminya bilang, udah kamu tidur, kamu ngigo, tidur. Sebab 12 tahun buta. Dia bilang, enggak apa, aku sudah bisa lihat. Suaminya tes, itu warna apa? Itu warna apa? Itu apa? Ternyata istrinya betul-betul bisa lihat. Cepat-cepat dibawa ke dokter, diperiksa matanya. Dokternya mengatakan tidak mungkin bisa sembuh. Kaget periksa matanya dan berkata, ini hanya mujizat Tuhan yang bisa menyembuhkan dia. Bukan dunia kedokteran. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Oh, saya tidak tahu masalah saudara. Saya tidak tahu pekerjaan saudara. Saya tidak tahu menu saudara. Ada yang berkata, Pak, menu sekarang Pak udah gak jelas. 4 sehat, 5 kolesterol. Saya gak tahu Pak persoalan saya. Akan berakhir di mana? Belajar mengucap syukur. Saudara, salah satu kisah favorit saya adalah kisah Andrew Chen. Dengan temannya yang namanya Myuran Sukumaran. Yang tanggal 29 April 2015 ditembak mati karena mereka penyelundup narkotika. Adik kandung saya seorang hakim. Dulu tugas di Bali, Pastor JJ. Bilang sama saya, Mos, lu cari berita deh. Ini lagi heboh diomongin. Karena ada penyelundup narkotika yang dihukum mati, bertobat di penjara Gerobokan, Bali. Jadi adik saya hakim kasih tahu. Memang kalau orang di penjara, saudara, itu udah kefefet. Apa saudara? Kefefet nanti.
Dia ketemu Tuhan Yesus. Dia mengalami hidup baru dalam Kristus. Tadi pagi saya sedikit saksikan. Dia mengalami satu pembaruan yang luar biasa. Dia bikin pemuritan. Dia memuridkan orang-orang dalam penjara. Makanya kalau saudara tidak bergabung di core, saya akan kirim ke Gerobokan Bali. Supaya saudara bergabung dalam kelompok sana ya. Saudara-saudara, mereka berdua sudah terima Tuhan Yesus. Gerasi permohonan ditolak oleh Presiden Jokowi. Tapi mereka menjalaninya dengan luar biasa. Jadi viral. Kenapa? Waktu mau ditembak saudara, mereka minta tetap dibuka mata. Berdiri, ngeliatin yang nembak. Dan nyanyi lagu yang tadi ditulis oleh John Newton. Amazing Grace. Yang nembak itu Brimob dari Polda Jawa Tengah. Saya gak kebayang kalau yang nembak Polda dari Sumatera Utara. Karena orang Batak suka nyanyi. Jangan-jangan pas Andrew Chen dan Myuran Sukumaran nyanyi lagu Amazing Grace. Ini Brimob orang Batak langsung ikut nyanyi. How sweet the sound. Dia lupa dia mesti nembak. Dia taruh senjatanya. Dia ambil kantong kolektor. Dia edarkan di tengah-tengah tahanan yang lain. Kenapa Andrew Chen dan Myuran Sukumaran tetap bisa memuji Tuhan? Karena mereka tahu ada keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Karena Roh Kudus yang membawa mereka. If we praise God when things are tough, we show our trust in Him. Kalau kita tetap bersyukur dalam situasi yang sulit, kita percaya bahwa Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang luar biasa buat setiap kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya simpulkan khotbah saya saudara. Mengapa orang percaya harus bersyukur? Yang pertama, karena keselamatan yang dari Tuhan. Yang kedua, karena Roh Kudus yang mampukan kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan yang berat, kita bisa berkata, haleluya, puji Tuhan, terpuji nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama saudara. Kita berkata, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh Tuhan yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Yes Lord. Yes Lord, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Akhir-akhir ini sering banyak orang konseling melalui Instagram saya. Satu kali ada seorang bapak yang konseling. Dia punya masalah yang berat dalam kehidupannya. Pergumulannya begitu luar biasa. Dia kena PHK, ada anggota keluarganya yang sakit. Dan hutangnya tidak bisa dilunasi. Bahkan dia kena tipu. Dia tanya sama saya, Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya teringat ayat tadi. Yang mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya katakan, Pak, coba Pak. Ya, pagi hari Bapak bangun mengucap syukur. Siang hari ketika kebayang masalah Bapak yang belum selesai mengucap syukur. Terus mengucap syukur, terus mengucap syukur. Singkat cerita saudara, Bapak ini DM saya lagi. Dan mengatakan, Pak, keajaiban terjadi. Tiba-tiba ada orang yang sudah lama tidak ketemu sama dia. Dia datang dan berkata kepada saya, ayo kita mulai usaha. Saya bantu kamu. Di tengah pandemik dia berkata, Pak, saya punya penghasilan lebih banyak daripada sebelum pandemik. Kenapa saudara? Karena Bapak ini selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Mari saudara, kalau saudara berkata, Tuhan, saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, untuk keselamatan yang dari Tuhan. Mungkin saudara saat ini sedang dalam masalah yang berat. Coba angkat tangan saudara dan berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pada saat ini. Ada suami yang mengangkat tangannya. Ada istri yang mengangkat tangannya. Ada orang muda yang mengangkat tangannya. Ada di antara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin orang yang kami kasih terbaring sakit. Ada di antara kami yang hutang-piutangnya belum terselesaikan. Ada di antara kami Tuhan yang baru saja kena masalah penipuan, korban penipuan. Ada di antara kami Tuhan yang saat ini sedang punya masalah rumah tangga. Bapak kami angkat tangan kami.
jemaat Tuhan yang ada, baik secara onsite maupun secara online maupun yang di metaverse Tuhan. Kami berdoa, biarlah pada saat kami mengangkat tangan kami, sebagai tanda kami bersyukur, kami meyakini Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, mendukung kehidupan kami. Ketika kami angkat tangan kami Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan pasti turun tangan. Dan ketika Engkau turun tangan, Engkau pegang tangan kami. Dan ketika Engkau pegang tangan kami, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang punya masalah, pergumulan, ada mujizat, ada kelepasan, ada pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih buat Mr. Amos Hosea yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya semua kita di ruangan ini, bahkan saudara yang online, semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga mengajak kepada semua jemaat untuk dapat mengikuti Revival Night pukul 20.00. Dan saudara pastikan akan dilawat oleh Tuhan melalui acara ini. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri akan ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini adalah anugerah yang luar biasa. Hari ini ada sukacita luar biasa. Sebab kami datang kepada Allah kami yang hidup. Dan setiap jemaat yang hadir, tidak ada seorang pun yang kau lewatkan. Yang datang dengan sakit disembuhkan. Yang datang yang terikat dilepaskan. Yang beban berat dibebaskan Tuhan. Dan juga yang mungkin keluarganya sedang mengalami masalah, Tuhan berkati. Dan setiap pekerjaan usaha, bisnis setiap jemaatmu, biarlah hari ini Tuhan sedang membuka jalan. Dan sepekan ke depan, apapun yang dikerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Tuhan, satu hal yang kami berdoa, setiap jemaat pulang dari tempat ini, tidak ada seorang pun yang terpapar COVID. Semua dilindungi oleh Tuhan, dilindungi dengan kemuliaan Tuhan. Untuk setiap kami pulang dengan sukacita, kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa, selalu menyertai hidup kami. Kami juga serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biar ambil alih, lindungi keamanan, kesejahteraan, ekonomi, senantiasa selalu Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau pulang, kami mau akhiri, kami mau terima berkat Tuhan. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, pulanglah dan terimalah biar anugerah dan berkat, kasih sukacita damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah turun dari Bapa Surgawi melalui cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus akan senantiasa menyertai, memimpin, merawat, memelihara hidup kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.